guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Fatmawati, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan etik dan anti korupsi. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu perlunya integritas diri penjabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu korupsi dalam perspektif Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Dan yang keempat yaitu pelayanan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu perlunya integritas diri penjabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu perlunya integritas diri penjabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Di sini juga ada integritas diri penjabat publik. Apa sih integritas diri itu? Integritas diri itu adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penjabat publik. Hal ini meliputi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan dan bertindak. Selain itu, kalian juga pasti masih bertanya-tanya tentang seberapa penting sih integritas diri bagi penjabat publik. Jawabannya yaitu integritas diri sangat penting bagi penjabat publik karena mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan baik dan adil. Dengan mempertahankan integritas diri, penjabat publik dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meminimalisir resiko dan tindakan korupsi. Di sini juga ada pencegahan tindakan korupsi melalui integritas diri. Emang bisa ya? Tentu saja bisa. Dengan mempertahankan integritas diri, penjabat publik dapat membantu pencegahan tindakan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari penerimaan hadiah atau suap yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Di sini juga ada pencegahan tindakan korupsi melalui integritas diri. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua yaitu korupsi dalam perspektif undang-undang. Yang pertama yaitu ada definisi korupsi, yang kedua yaitu korupsi dalam hukum pidana, yang ketiga yaitu korupsi dalam hukum administrasi negara, yang keempat yaitu korupsi dalam hukum perdata, dan yang kelima yaitu upaya pencegahan korupsi. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua yaitu korupsi dalam perspektif undang-undang. Yang pertama yaitu ada definisi korupsi, yang kedua yaitu korupsi dalam hukum pidana. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama yaitu definisi korupsi. Nah, di sini juga ada pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk korupsi meliputi suap, grativitas, nepotisme, kolusi, dan penyuapan. Poin yang kedua yaitu korupsi dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu korupsi sebagai kasus kejahatan. Yang kedua, pelaku korupsi dapat dihukum pidana penjara dan denda. Yang ketiga, korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Yang keempat, pemberantasan korupsi menjadi fokus utama pemerintah. Tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Poin yang ketiga yaitu korupsi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penjabat atau pegawai negeri yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau untuk memberikan keuntungan pada orang lain. Yang ketiga, jenis-jenis korupsi dalam hukum administrasi negara yaitu korupsi penerimaan, korupsi pengeluaran, dan korupsi proyek. Poin keempat yaitu korupsi dalam hukum perdata. Di sini juga ada pengertian korupsi dalam hukum perdata. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang merugikan negara atau pihak lain dalam urusan perdata. Nah, yang kedua itu juga ada unsur-unsur korupsi dalam hukum perdata. Yang pertama yaitu adanya tindakan melawan hukum, yang kedua adanya kerugian negara atau pihak lain dalam urusan perdata, yang ketiga yaitu adanya kesenjangan atau kelalaian dalam melakukan tindakan melawan hukum.
Baik, langsung saja kita ke poin yang terakhir atau yang kelima, yaitu upaya pencegahan korupsi. Nah, di sini juga ada pendidikan dan pelatihan. Contohnya yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran hukum, yang kedua meningkatkan kualitas SDM, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang korupsi. Nah, yang kedua juga di sini ada pengawasan dan pengadilan. Nah, yang pertama yaitu mengenali transparansi dan akuntabilitas, yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas tindakan korupsi, yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelayanan publik. Korupsi pada sektor pelayanan publik yaitu dapat mencakup yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu penerimaan suap atau grativitas untuk memberikan fasilitas atau layanan publik yang seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga juga ada manipulasi dalam proses pengadaan barang atau jasa publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu penggelapan atau penyelewengan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya juga ada faktor-faktor penyebab korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang pertama yaitu kurangnya atasan, yang kedua sistem yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, yang ketiga yaitu kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu tingkat gaji yang rendah bagi pegawai publik yang memicu perilaku korupsi. Baik, di sini juga ada peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi yang mencakup 4 poin. Poin pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang kedua yaitu mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah serta memperjuangkan hak-hak rakyat. Poin yang ketiga yaitu membantu masyarakat dalam mengakses informasi publik dan memperjuangkan kebijakan pro rakyat. Dan poin yang terakhir yaitu melakukan kegiatan sosial dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi akar penyebab korupsi. Di sini juga ada pelayanan mahasiswa memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Salah satu cara terbaik untuk mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang etika dan integritas di kalangan mahasiswa. Pelayanan mahasiswa dapat membantu dalam hal ini dengan menyediakan program latihan dan pengembangan diri yang fokus pada nilai-nilai etika dan integritas. Poin pertama yaitu pelayanan mahasiswa dapat membantu mahasiswa memahami konsep korupsi dan dampaknya pada masyarakat dan negara. Yang kedua yaitu pelayanan mahasiswa dapat menyediakan sumber daya untuk membantu mahasiswa melaporkan tindakan korupsi yang mereka temukan di kampus atau di luar kampus. Dan yang terakhir yaitu pelayanan mahasiswa dapat mempromosikan budaya integritas di kampus melalui kampanye dan kegiatan sosial. Di sini juga ada kegiatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu kampanye anti korupsi, yang kedua yaitu membuat poster spanduk anti korupsi, yang ketiga yaitu melakukan kampanye di kampus dan di masyarakat sekitar, yang keempat yaitu pelatihan anti korupsi, dan yang terakhir yaitu mengadakan pastikan anti korupsi bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Baik, sekian video presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.